kemudian dari perpus kami Bapak itu dari koleksi bukunya, dari dapat bantuan dari provinsi 550 buku judul, 550 judul ya. Terus kemudian di tahun 2016 Bapak. Kemudian di tahun 2021 kemarin dapat bantuan lagi dari Perpusnas, itu ada 350 judul, 700 eksemplar. Ya alhamdulillah dapat lagi. Kemudian diberikan juga mungkin hadiah kali ya, karena juara 3 kan. Buku, komputer dan sistem aplikasi. Nah tentunya pada kesempatan hari ini seperti yang sudah di Zoom meeting dengan Kementerian Pendidikan kemarin, itu kan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, dengan adanya itu kami mendapat bimbingan dari perpustakaan daerah, diberikan sistem aplikasi namanya English Lite. Jadi nanti dalam pemanfaatannya semua warga masyarakat kami, baik semua unsur ya, itu bisa datang di perpustakaan untuk mencari buku apa, tempatnya di mana, mulai daftar hadir itu sudah pakai sistem aplikasi. Terus kemudian yang terbaru lagi dari Perpusnas itu ada aplikasi lagi yang dari daerah, itu ada e-Perpusda Kabupaten Magetan. Nah, di situ aplikasi itu di dalam aplikasi nanti di dalam e-Perpusda itu nanti kita mencari buku apa, kita lewat HP atau komputer sudah bisa membaca buku lewat aplikasi. Jadi yang sudah di contoh sekarang dilanda PMK, betapa beruntungnya orang yang tinggal di daerah Sidoarjo dekat dengan Fakultas Kedokteran. Ya, semua saja ketika kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil kebijakan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, tidak hari ini tetapi juga untuk masa depan. Kita harus berpikir seperti itu ya. Sehingga nantinya saya, Pak Lurah, Mas Herdi, Forkopimda tidak menyesal karenanya ketika kita suatu saat pensiun ditanya prestasinya apa, kita tidak berbuat apa, pasti kita akan menyesal nantinya. Kok aku tidak berbuat apa ketika kita ditakdirkan Tuhan mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang positif. Saya tadi di acara sebelumnya juga cerita betapa pentingnya sumber daya manusia ini. Ya, betapa pentingnya sumber daya manusianya. Ini, saya selalu mengatakan begini, di dunia ini ada 4 tipe negara. 1, negara sugih, rakyatnya ya sugih. Negaranya kaya itu punya sumber daya alam yang luar biasa, tetapi rakyatnya juga kaya karena apa? Pimpinannya amanah. Seperti Amerika, Australia, Uni Soviet, sumber alamnya melimpah, tetapi juga rakyatnya kaya. Ya, itu tipe yang pertama. Negara kaya, rakyatnya juga kaya. Tapi ada tipe yang kedua, negara miskin, rakyatnya juga miskin. Sudah miskin, pimpinannya nggak amanah. Seperti Ethiopia, Somalia, nggak punya apa-apa, nggak semua sumber daya apa-apa. Ya, rakyatnya miskin, akhirnya jadi perampok dan seterusnya. Ya kan? Itu tipe yang kedua. Tapi yang luar biasa adalah tipe yang ketiga. Negara miskin, tapi rakyatnya kaya. Aneh kan ini? Tapi ada. Contohnya Jepang, Korea Selatan. Yang hebat lagi itu Singapura. Negara cilik, mau sakutol Jakarta, tapi rakyatnya kaya. Nggak punya apa-apa. Nggak punya sumber daya alam, nggak punya minyak, nggak punya apa-apa. Tapi rakyatnya. Tapi ada juga tipe yang keempat, yang terakhir.
negara kaya rakyatnya miskin. Nah, kira-kira ndi gitu ya. Jenengan pikir sendiri. Ya, itu aku loh ya, saya ngomong. Ya, kaya rakyatnya miskin. Pasti salah cara memanagenya. Salah cara ngatur duit. Tidak ambek karono harta. Tidak untuk kepentingan masyarakat. Betapa menderita. Oleh sebab itu, tadi ya, orang Singapura saat ini penjenengan kalau lihat di media sosial, saya tadi malam buka gitu ya, karena anak saya nomor 1 non-zuro, kebetulan anak saya itu nomor 1 dokter, terus dapat master kesehatan di Belanda, dapat beasiswa, terus meneruskan spesialis anak, kerja di rumah sakit di Surabaya, mau sekolah lagi, perempuan itu, Pak aku mau pengen sekolah ke SMP utawa lulus SMA, sing pinter banget. Ya, jika beasiswa supaya sekolah SMP di Singapura, SMA di Singapura, perguruan tinggi di Singapura. Kemudian saya berpikir setelah jadi bupati, kenapa kemudian pendopo tidak saya buka? Biar anak-anak murid-murid TK, SD, dari Lembean, Kapoharjo, dari Parang, dari Jokerto, itu satu saat diajak ke sana, ya, biar anak-anak tuh wawasannya terbuka. Oh, jadi bupati itu nanti seperti ini. Nah, pengen pintar buku-bukunya akeh dalam perpustakaan gitu. Jadi anak-anak mulai kecil sudah punya mimpi yang baik. Itu cara berpikir saya. Kemudian saya juga begitu. Betapa menderitanya Magetan ini. Ambil contoh misalkan, seperti saya katakan tadi, Surabaya ada universitasnya 7, negerinya aja 7. Coba jenengan itu kalau tidak bertanya. UNER, ITS, UNESA, UIN, UPN, Politeknik Negeri, apalagi. Malang itu ada 4 negerinya, Jember itu ada 3, Banyuwangi, jenengan pirsani, Kediri ke barat wonten. Betapa menderitanya kita. Saya tanya Mbak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, jujur ngomong, ya kan? Karena ada ahli mengatakan begini, orang miskin itu akan tetap bodoh dan orang bodoh akan tetap miskin. Cara yang memutus rantai itu gimana? Pendidikan. Penjenengan bisa duduk di sini, Mbak Lurah, Bu Guru, Forkopimca, penjenengan bisa duduk di sini karena apa? Pendidikan, kan gitu? Makanya cara berpikir saya mudah, saya nyontoh Jogja. Jogja itu ada visi pemimpinannya Mangkubuwono ke-9 dulu. Seorang raja kalau mau egois, ngapain aku melok NKRI? Aku berdiri sendiri aja jadi ratu, ya kan? Punya wilayah diakui, tapi tidak dilakukan oleh Hamengkubuwono ke-9. Saya di bawah NKRI. Begitu ibu kota pindah di Jogja, mendirikan Universitas Gadjah Mada. Menggunakan kantongnya, pakai tanah-tanahnya dipakai. Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jogja dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sumber daya manusianya bagus, akhirnya predikat baik di Indonesia itu dimiliki oleh Yogyakarta. IPM paling tinggi di Indonesia, daerah yang paling makmur, ya kan? Jenengan nek diajak ke Jogja, Sumrindir mboten. Pasti Sumrindir kan? Iya. Kenapa? Karena sumber daya manusia. Itu sumber daya manusia bisa terwujud karena visi pimpinannya. Belajar dari Jogja itulah kemudian saya selaku bupati kemudian harus sumber daya manusia Magetan ini harus ditingkatkan. Alhamdulillah kebetulan Pak Bupati itu juga menjadi pembina Universitas Negeri Surabaya. Pak Rektornya saya rayu, ya akhirnya mau, banyak guru besar yang asli Magetan saya kumpulkan, saya ajak diskusi, mari kita dirikan Universitas Negeri di Magetan ini, cabangnya Universitas Negeri Surabaya. Dan saya rayu akhirnya mau, dan alhamdulillah tahun ini nanti
segera dibangun kampus Universitas Negeri Surabaya di Magetan. Dan 6 jurusan dibuka tahun ini. Ada jurusan pendidikan olahraga, jurusan pendidikan sains, sastra Inggris, psikologi, sistem informatika, dan tata boga. Akan dilaksanakan prosesi pemotongan pita oleh Bupati Magetan didampingi Kadin Agus dan Tamu Cianti. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas diresmikannya perpustakaan digital desa di Desa Jogotro akan dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng oleh Bupati Magetan dan akan diserahkan kepada Kepala Desa Jogotro. Yang belum masuk ke aplikasi digital. Ini bisa digital data aplikasi. Bisa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nama prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas resmikannya perpustakaan digital desa di Desa Jogotro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Kepala Desa Jogotro. Selanjutnya kami persilakan kepada Bupati Magetan Asrul Muhammad untuk meninjau perpustakaan digital desa. Ini bukunya ya? Iya. Ini anak itu gimana? Oh, sekolah ini apa ini? Pembaca terbaru. Oh, yang pernah ke sini, bacanya gitu, bukan? Iya. Oh, gitu. Oh, pengunjung siapa? Oh iya, ini ya. Poligami. Simon, ya. Khasiatnya kulit apel. Saya sering apa itu yang profesional pengantar itu harus dibaca dulu, itu buku ini dimaksudkan untuk apa. Habis itu baca daftar isinya, yang penting aja apa yang mau. Ini Pak Bupati kan kelihatan kan karena sering buka komputer kan. Setiap hari soalnya.
Ini bisa dicari di sini judul ya? Iya. Nah, judul ya, atau pengarang gitu ya. Kalau pinjam, itu harus jadi anggota dulu. Jadi anggota dulu toh. Tapi kalau cari bukunya di mana? Mohon izin Bapak, kalau untuk ini kan aplikasi untuk pengelolaan. Oh, pengelolaan bukunya ini. Terus menikah baru kita install di sini. Jadi nanti teman-teman dari Joketron buku yang sudah ada bisa kita. Oh, dicari di sini. Oh, nanti belum ya. Ini nanti dimasukkan di sini. Sementara nanti untuk kalau nyari ke sini sudah bisa Bapak. Ini katalognya ya. Katalog itu. Akhirnya saya share ke kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyak sekalian ini. Dalamnya dari warga kami nanti. Masih ya. Ini yang lebih dulu Bapak dari. Oke, terkait dengan perpustakaan digital Ya, ini, jadi ini perpustakaan digitalisasi sehingga saya yakin ini tidak memerlukan tempat yang banyak nantinya, justru ruang itu anak-anak di sini dijamin bahwa anak-anak yang masuk di sini nanti buku-buku yang dibaca adalah buku-buku yang baik, yang buku-buku yang sesuai dengan usia yang diperlukan. Oleh sebab itu tempat-tempat seperti ini harus diperbanyak sehingga nanti anak-anak punya banyak alternatif ya. Kita tahu semua bahwa buku itu adalah puncak sebuah karya seseorang. Orang menulis buku itu berarti memang ahli di bidangnya. Kalau dia tidak ahli, tidak akan berani menulis buku. Nah, oleh sebab itu buku ini seperti saya katakan tadi puncak dari karya seorang ahli. Jadi nek dheweke ahli pertanian berani nulis tentang pertanian, yang khusus tentang itu. Mas Dan sendiri Pak Bupati sudah ada berapa Pak? Berapa Mas tadi yang sini? Ini yang pertama kita launching yang pertama. Nanti rencananya 4 desa. Ya, rencananya 4 desa dan kita juga sudah punya pojok baca di Pasar Baru. Ya, salah satu. Ya, itu bisa kalau di Pasar Baru itu hubungannya dengan Perpustakaan Nasional. Ya, bisa baca buku-bukunya dari Perpustakaan. Ada berapa jenis buku Pak yang ada? Di sini ada 4.000 judul. Ya, ada 4.000 judul buku yang ada di sini. Ya, bisa dilihat ya. Belum yang dalam bentuk hard copy. Ya, yang bentuk hard juga ada. Oke. Siap. Ya. Siap. Ini apa ini? Oke Lur, ini ketika Bapak Bupati membeli tape, kenapa Pak? Tape sama apa itu? Ya, terserah. Sermier Pak, ada Pak. Ya. Sermier. Makasih Pak. Oke, dagangannya diborong Pak Bupati Lur. Awalnya kan 2016, terus kemudian di update lagi 2018, di update lagi kemarin di tahun 2020. Nah di tahun 2020 itu ya karena kalau masyarakat atau anak-anak baca
buku manual itu kan agak bahasanya usang kuno gitu bahasanya. Sekarang kan sudah eranya digital. Dengan adanya itu kami sudah mulai berusaha menampilkan lewat digital, kemudian difasilitasi oleh perpustakaan daerah. Nah, oleh perpustakaan daerah itu dari Perpusnas itu ada sistem aplikasi yang notabene di aplikasi itu di Perpusda itu di situ kita harus masuk akunnya, harus masuk mendaftarkan akun kita. Setelah mendaftarkan kita mau baca buku apa saja ada di situ. Jadi tidak usah pegang buku, hanya misalkan di rumah ada HP, ada komputer, itu bisa buka dari rumah. Nah, tentunya harus mendaftar dulu akunnya di Perpusda tersebut. Nah, terus kemudian kan perpustakaan itu kan rata-rata kalau misalkan banyak desa punya itu kan ya vakum, tidak dikelola gitu. Ya kami sadar bahwa semua sendi kehidupan masyarakat ini kan rumahnya kan tetap perpustakaan ini sebagai sumber ilmu. Kalau misalkan di sekolahan ya tempatnya di sekolah. Ya kalau yang punya duit bisa kuliah, bisa kursus ya. Kalau yang nggak punya duit kan ya, karena masyarakat kami ini kan masyarakat petani. Jadi kalau petani mau membaca, mengembangkan peternakannya, pertaniannya, usaha mikronya, kan kami siapkan bukunya, berusaha menyiapkan bukunya. Tetapi kan minat baca ini kan juga tidak gampang. Kalau minat membaca di perpustakaan atau membaca buku itu agak susah ya. Monggo silakan, ini dengan oleh daerah, oleh perpustakaan daerah maupun nasional kan difasilitasi dengan secara online itu tadi. Karena ada perangkat kami di bagian staf itu kami tempatkan di perpustakaan ini untuk pengelolaannya. Walaupun itu dalam pelaksanaan di lapangan nanti dibantu oleh kadang ibu-ibu PKK, terus kemudian ibu-ibu yang melakukan usaha mikro itu. Dan kan di sini bisa jualan online, internetnya gratis kan gitu. Silakan berjualan online di sini, menggunakan internet di sini untuk belajar, untuk jualan, monggo silakan. Yang penting untuk kemandirian masyarakat.